Halo Lega, balik lagi di channel YouTube gua di Kurniawan Solomong. Buat teman-teman yang baru nyampe di channel YouTube ini, kenalin dulu, nama gua Kurniawan. Gua berasal dari Jakarta, Indonesia. Hari ini gua lagi ada di Singapura, dan di vlog kali ini gua mau melakukan review maskapai penerbangan yang gua pakai dari Singapura menuju ke Jakarta, yaitu maskapai Batik Air. Nah, kayak gimana sih review dari maskapai penerbangan Batik Air ini? Tonton terus video ini sampai habis, gua bakal tunjukin seperti apa review maskapai penerbangan Batik Air. Ale, on y va! Oke Lega, sekarang gue mau jelasin ke teman-teman gimana cara check-in untuk maskapai Batik Air. Kalau di Singapura, Batik Air itu adanya di Terminal 3 teman-teman. Teman-teman tinggal cari aja counternya Lion Air Group, terus teman-teman nanti akan menemukan counternya Batik Air. Teman-teman tinggal check-in dengan memberikan paspor teman-teman dan bukti reservasi tiket teman-teman. Untuk berat koper yang bisa dibawa ke dalam bagasi pesawat Batik Air itu adalah maksimal sebesar 20 kilo. Lalu untuk tas yang bisa dibawa ke dalam kabin pesawat beratnya itu maksimal 7 kilo teman-teman. Lalu berapa sih harga tiket yang gue bayarkan untuk penerbangan gue kali ini menggunakan Batik Air dari Singapura menuju ke Jakarta? Harga tiket yang gue bayarin untuk penerbangan gue kali ini adalah sebesar 3 juta rupiah untuk sekali pergi ya teman-teman. Terus berapa lama sih durasi penerbangan yang akan gue tempuh dari Singapura menuju ke Jakarta? Nah, durasi penerbangannya itu kurang lebih akan memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam ya teman-teman. Ini penerbangan direct dari Singapura langsung menuju ke Jakarta. Lalu di penerbangan gua kali ini gua akan menggunakan tipe pesawat Boeing 737-800NG. Info buat teman-teman, kalau teman-teman pergi dari Bandara Changi Singapura, bahwa bandara ini adalah salah satu bandara terhening di dunia teman-teman. Jadi teman-teman akan jarang sekali mendengar pengumuman bahwa pesawat teman-teman itu sudah boarding atau gate-nya sudah buka. Jadi teman-teman harus rajin-rajin ngecek ke layar yang ada di bandara ini tentang status penerbangan teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman pergi dari Bandara Changi Singapura, imigrasinya itu tuh auto gate teman-teman. Jadi teman-teman tinggal scan paspor teman-teman aja untuk bisa melewati imigrasi di Singapura. Lalu untuk security check-nya baru akan dilakukan ketika teman-teman mau masuk gate penerbangan teman-teman ya. Setelah teman-teman melewati security check yang ada di gate teman-teman, nanti teman-teman akan diarahkan ke ruang tunggu sebelum teman-teman masuk ke dalam pesawat. Nah, di ruang tunggu itu teman-teman akan disediakan beberapa fasilitas. Salah satunya adalah colokan listrik. Jadi teman-teman bisa mengisi daya dari handphone teman-teman atau perangkat elektronik teman-teman. Habis itu di situ teman-teman juga bisa isi ulang air yang sudah disediakan di Bandara Changi Singapura ini.
Oke Lega, pertama-tama kita diberikan safety instruction untuk teman-teman baca kalau misalnya di pesawat ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman tinggal baca aja gimana cara prosedurnya. Terus kita juga dikasih kartu doa-doa perjalanan yang teman-teman bisa baca selama di dalam pesawat. Nah, ini ada agama Islam, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan juga Konghucu teman-teman. Lengkap banget. Terus untuk jarak antara kursi kita dengan kursi yang di depan ini cukup ya teman-teman, nggak terlalu luas dan nggak terlalu sempit. Jadi kalau menurut gue jaraknya lumayan oke lah. Untuk layar monitornya ini relatif kecil. Terus di sini ada juga colokan USB dan colokan headset. Tapi entah kenapa di penerbangan kali ini entertainmentnya nggak ada teman-teman. Jadi gue nggak bisa nonton apa-apa. Terus di depan kita ada juga meja lipat yang bisa kita gunakan kalau misalnya teman-teman mau makan selama di dalam pesawat. Terus kalau misalnya teman-teman udah selesai gunain, meja lipat tersebut bisa teman-teman lipat kembali. Nah, ini adalah makan minuman yang gue dapat selama dalam penerbangan. Pertama-tama gue dapat air mineral gelas, mereknya Batik. Penampakan air mineralnya kayak gini teman-teman. Terus warnanya tuh pink gitu. Abis itu gue dikasih sedotan untuk bisa minum air mineral gue yang ada di dalam gelas tersebut. Terus abis itu gue dikasih roti keju nih teman-teman. Bentuknya kayak gini, rotinya lumayan kecil, masih dalam bungkusan plastik. Nah, ini kurang lebih kayak gini makanan dan minuman yang gue dapat selama di dalam penerbangan gue menggunakan Batik Air dari Singapura menuju ke Jakarta. Oke Lega, gua sekarang lagi ada di dalam toilet yang ada di pesawat Batik Air yang gua gunain dari Singapura menuju ke Jakarta. Nah, kayak gimana sih penampakan toilet yang ada di dalam pesawat Batik Air? Kita langsung cek aja. Ale! Oke, ini pertama-tama kita lihat wastafelnya kayak gini teman-teman. Kalau misalnya mau dikeluarin airnya, tinggal dipencet aja kerannya. Terus ada juga tombol ini untuk digunakan kalau misalnya menguras air tuh bisa pakai tombol ini teman-teman. Nah, habis itu ada juga tombol untuk sabunnya di sini. Terus habis itu ada tisu yang teman-teman bisa gunakan. Terus ada tombol untuk manggil pramugari-pramugara. Ada tempat sampahnya di sini teman-teman. Terus ada juga pewangi ruangan Stella digantung di tempat sini. Teman-teman juga bisa gantung baju atau celana atau topi teman-teman di situ. Terus ini ada tisu lagi yang teman-teman bisa gunain. Terus ada juga nih kita coba cari buka, ini ada tisu lagi. Terus nah ini ada tempat untuk ganti popok bayi ini teman-teman. Kalau misalnya para orang tua punya anak kecil gitu bisa digunain ini. Terus tombol flashnya ada di sini teman-teman. Habis itu kita coba lihat klosetnya, kita akan buka. Nah, kayak gini penampakan klosetnya teman-teman ya. Ini lumayan bersih, bagus, nggak kotor. Nah, jadi kurang lebih kayak gini penampakan toilet yang ada di dalam pesawat Batik Air.
Oke Lega, gue sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Indonesia. Tadi gue pas waktu mau naik pesawat Batik Air, itu sayang banget teman-teman, ada keterlambatan atau delay. Nah, delaynya itu kurang lebih sekitar 30 menit teman-teman. Tadi seharusnya gue berangkat dari Singapura itu jam 10 lebih 5, tapi akhirnya gue take off dari Singapura menuju ke Jakarta itu jam setengah 11. Jadi sangat disayangkan Batik Air mengalami keterlambatan atau delay dalam penerbangan gue tadi dari Singapura menuju ke Jakarta. Nah, sekarang gue langsung aja mau review maskapai yang gue naikin tadi, yaitu Batik Air. Pertama-tama yang mau gue review itu perihal makanannya. Kalau menurut gue makanannya itu biasa aja teman-teman. Tadi teman-teman bisa lihat gue dapetnya itu roti keju bersama dengan aqua gelas. Ini karena Batik Air ini memang pesawat low budget, jadi kita dapetnya itu snack aja teman-teman, bukan makanan berat. Nah, kalau misalnya bisa gue kasih nilai, makanan yang gue dapat dari Batik Air itu adalah sebesar 6,5. Selanjutnya yang mau gue review itu adalah perihal perlengkapannya. Perlengkapannya menurut gue juga minim banget teman-teman. Teman-teman tadi bisa lihat ya, gue cuma ada kartu keselamatan pesawat. Udah gitu, yang kedua gue juga dapet kartu untuk doa kita buat naik pesawat, baik itu agama Islam ataupun agama Kristen dan agama lainnya. Terus yang bikin gue kecewa itu kita sebenarnya ada monitor teman-teman. Yang gue pikir kita bakal ada entertainmentnya, ternyata monitornya itu mati teman-teman. Jadi kita nggak bisa menikmati entertainmentnya sama sekali. Jadi monitornya itu kayak pajangan aja teman-teman. Aneh sih kalau menurut gue. Jadi untuk perlengkapannya gue bisa kasih nilai di angka 5,5. Terus abis itu hal lain yang bisa gue review adalah perihal toiletnya. Toiletnya juga kalau menurut gue ya biasa aja. Tadi teman-teman bisa lihat ya, itu penampakan toiletnya, perlengkapannya yang memang standar aja, yang memang udah ada di dalam pesawat. Terus alhamdulillah lumayan bersih, nggak kotor-kotor banget. Jadi kalau menurut gue bisa kasih nilai untuk toilet di Batik Air yang gue gunain tadi itu ada di angka 7. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, share juga video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke pasangan kalian. Stay tune terus di channel YouTube gua di Kurniawan Selemong, dan nantikan video-video menarik berikutnya. Halo Prosen!